Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian, ya, guru kimia untuk jurusan TKJ dan MM di SMK PGRI 109 Kota Tangerang. Baik ya, kita akan melanjutkan materi atau bab berikutnya. Ya, kita beralih ke bab baru dengan judul struktur atom. Dalam struktur atom ini kita akan membahas 3 hal, ya. Submateri yang pertama adalah partikel dasar penyusun atom, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Dan yang ketiga, perkembangan teori atom, konfigurasi elektron, dan mekanika kuantum. Di sini ada gambar, ya, gambarnya tentang tata surya atau galaksi, ya, alam semesta, ya, tersusun atas galaksi-galaksi. Nah, ini adalah satu wujud, ya, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, ya, bahwa Tuhan sudah menciptakan lebih dahulu sebelum kita pelajari, ya. Ini adalah contoh dari atom, tapi atomnya berukuran sangat besar dan tidak terbatas, ya. Nah, baik ya, kita akan lanjutkan ke berikutnya, slide berikutnya, yaitu partikel-partikel dasar penyusun atom, ya. Apa saja partikel-partikel dasar penyusun atom? Yaitu satu adalah elektron dengan simbol E01. Ya, kemudian proton dengan simbol 11P. Kemudian yang terakhir neutron, ya, dengan simbol N10. Nah, ini kita akan pelajari satu-satu, ya. Dari manakah bahwa atom itu tersusun dari elektron, proton, dan neutron? Tentunya ada penemunya. Nah, penemunya kita akan bahas, ya, kita akan pelajari satu persatu. Jadi melalui percobaan seperti apa mereka bisa mengatakan bahwa partikel atom itu tersusun atas elektron. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu, ya, atom itu apa sih sebetulnya? Atom adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu definisi atau dari atom. Ya. Berikutnya, ya, kita akan ke salah satu percobaan yang dilakukan oleh Thomson. Nah, Thomson menemukan elektron melalui salah satu percobaannya. Ini ada gambar, ya. Nah, Thomson mengamati, ya, mengamati pengaruh medan magnet dan medan listrik dalam tabung katode, ya, tabung sinar katode. Ya, ini ada gambarnya, ya. Nah, berdasarkan percobaan Thomson, ya, beliau membuktikan bahwa terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Hal ini ditunjukkan saat sinar tersebut dibelokkan ke arah kutub positif, ya. Kemudian Thomson memperoleh harga E dan M, ya. E itu adalah elektron dengan tepat, yaitu 1,76 kali 10 pangkat 8 kulum, ya. Satuan muatan itu adalah kulum, ya. 1,76 kali 10 pangkat 8 kulum per gram, ya. Harga tersebut merupakan hasil pengukuran, ya, pengukuran medan listrik dan medan magnet terhadap pembelokan sinar katode serta jari-jari kelengkungan dari pembelokan tersebut, ya. Jadi itu teori yang ditemukan, ya, oleh Thomson. Maka berdasarkan percobaan tabung
sinar katode yang dilakukan, ya, Thomson menyimpulkan nih, ya, menyimpulkan sifat-sifat sinar katode sebagai berikut, ya. Satu, nah di sini di slide juga sudah ada, ya, merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, ya. Yang kedua, memiliki cahaya dan sinar materi dan sifat materi. Yang ketiga, merambat tegak lurus, ya, dari permukaan katode, ya, ini ada katode, ya, katode menuju anode, ya. Tidak bergantung pada jenis gas dan jenis elektrode. Yang E, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet, ya, dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katode tersebut merupakan elektron. Ya, ini adalah sinar katode yang tersebut merupakan elektron. Ini ada C ini adalah katode, E ini adalah lempengan kondensor bermuatan listrik. Kemudian A di sini lempeng kondensor. A ini adalah anode, ya. Kemudian F layar yang berpendar atau berfluoresensi, ya. Nah, dia berpendar atau berpencar menjadi 1, 2, 3, ya. Nah, itu adalah salah satu percobaan Thomson melalui tabung sinar katode. Berikutnya, nah, di sini elektron dikembangkan pula oleh Robert Andrew Millikan, ya, bahwa dia menemukan muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb melalui percobaan tetes minyak, ya. Diperolehlah muatan tersebut diberi tanda min 1. Nah, di sini menurut Robert Millikan, pada tahun 1908, ya, ini adalah seorang fisikawan Amerika. Dia menemukan besarnya muatan elektron, ya, melalui percobaan tetes minyak. Ini ada tetes minyak, ya, tetes minyak. Nah, kemudian dalam percobaannya Millikan menyemprotkan minyak, ya, dia menyemprotkan minyak, ya, ke arah tabung, ke dalam tabung bermuatan listrik, ya, untuk menentukan muatan elektron, ya. Adanya gravitasi, ya, karena minyak ini jatuh ke tabung, berarti dia ada gaya gravitasi, ya. Gravitasi bumi akan mengendapkan tetesan minyak yang turun. Pada percobaan ini setiap tetes minyak dapat menangkap elektron, ya, menangkap 1 elektron, 2 elektron, 3 elektron atau lebih, ya, yang setiap elektronnya bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 9 coulomb, ya. Nah, muatan elektron tersebut diberi tanda min 1. Oleh karena bermuatan negatif, elektron akan tertarik ke kutub positif medan listrik, ya. Nah, itu percobaan Andrew Millikan. Yang berikutnya, ya. Nah, proton dikembangkan oleh E. Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode, ya, atau dikenal dengan tabung Crookes. Nah, ini adalah tabung Crookes-nya, ya. Nah, apa yang dia lakukan menurut Goldstein, ya? Jika massa elektronnya sama dengan 0, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa, ya. Pada kenyataannya, ya, partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur. Begitu pula muatan atom yang bersifat netral. Pada tahun ini, ya, Goldstein melakukan percobaan, ya, menggunakan tabung yang terbuat dari logam, ya.
Nah, pada tabung ini diberi lubang-lubang kecil, ya ini lubang-lubang kecilnya, ya, bersama anode pada kutub positif. Nah, ini dilubangi, kemudian di sini ada anode berkutub positif dan katode berkutub negatif. Kemudian dia diberi muatan listrik. Nah, ini adalah ada bacaan tegangan tinggi. Nah, dia diberi aliran muatan listrik. Maka hasil percobaan Goldstein ya menunjukkan bahwa jika katode tidak berlubang, maka gas di belakang katode ini ya tetap gelap, ya berarti tidak ada sinar. Akan tetapi jika katode diberi lubang, ya diberi lubang, maka ruangan gas di belakang katode ini ya akan menjadi berpendar. Berpendar itu dia memancar, ya, sinarnya itu akan memancar. Nah, hasil ini menandakan adanya radiasi yang berasal dari anode, ya. Ini adanya radiasi yang berasal dari anode, ya, kutub positif. Radiasi ini ya melewati lubang, ya di sini ada lubang, ya lubang katode, kemudian memendar gas di belakang, ya. Radiasi ini disebut dengan sinar terusan, ya. Nah, ini dia akan meneruskan, ya. Kemudian sinar anode ya bersifat positif. Setelah berbagai gas dicoba, ya pada percobaan ini bahwa Goldstein memakai berbagai macam gas. Ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan muatan positif paling kecil. Nah, maka diperolehlah beberapa sifat-sifat sinar pada anode. Yang pertama, bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Yang kedua, merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Nah, kincirnya ini adalah ini, ya. Kemudian perbandingan E per M tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Yang berikutnya, ukuran partikel sinar anode bergantung pada jenis gas dalam tabung. Berikutnya, muatan proton sama dengan plus 1 atau 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Maka yang terakhir, ditemukanlah sifat semakin besar massa partikel, sinar anodenya semakin sukar dibelokkan. Jadi semakin besar massa partikelnya, maka sinar anodenya ini ya semakin sukar untuk dibelokkan. Nah, ini adalah teori-teori yang dijelaskan oleh Goldstein. Nah, yang berikutnya di samping Goldstein juga ada Rutherford, ya. Rutherford ini melakukan percobaan, ya. Dia menggunakan zat radioaktif di sini, ya. Kemudian di sini menggunakan alat plat timbal, kemudian di sini ada lempengan emas, ya. Nah, ini hasil percobaan yang dia lakukan bahwa Rutherford melakukan penembakan lempengan emas tipis dengan sinar alfa. Jadi di sini ada lempengan emas tipis, kemudian dia tembakkan dengan sinar alfa, ya. Kemudian pada percobaan tersebut sebagian besar sinar alfa di sini diteruskan atau tembus melalui lempeng emas ini, ya. Maka sebagian kecil sinarnya itu dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, kemudian pada lempeng emas ini, ya, adanya sebagian kecil dari sinar alfa dipantulkan menunjukkan adanya inti atom. Nah, inti atom yang bermuatan positif. Nah, ini yang lempengan emas ini, ya, pada lempengan emas ini ternyata beliau menemukan adanya inti atom bermuatan positif.
Nah, ini berkas partikel-partikel alfa ini menunjukkan bahwa inti atom ya bermuatan positif. Ya. Nah, baik yang terakhir ya, ini ada ilmuwan yang menemukan neutron ya. Dia mengembangkan melalui percobaannya. Ini ada 2 ilmuwan yang menemukan. Yang pertama adalah ditemukan oleh Bote dan H. Becker ya, H. Becker. Dia melakukan juga percobaan penembakan partikel alfa ya pada inti atom berilium ya. Maka percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi ya. Kemudian dikembangkan pula oleh James Chadwick. Dia membuktikan bahwa partikel yang menembus radiasi berdaya tembus tinggi ini bersifat netral atau tidak bermuatan. Maka ya, partikel ini disebut dengan neutron. Nah, dari ketiga ilmuwan atau berapa ilmuwan ya? Nah, 5 kurang lebih ya. Nah, menemukan yang sangat terkenal itu ya ada 3 ya penemunya. Yang pertama adalah Thomson, Goldstein, dan Chadwick. Nah, ini yang dipakai dalam pembelajaran kimia ya. Nah, partikel elektron ditemukan oleh Thomson dengan massa SMA ini adalah satuan massa atomnya 0, kemudian muatannya -1, maka lambangnya adalah seperti ini. E0-1. Yang kedua ya, proton, partikel proton dikembangkan oleh Goldstein ya dengan massanya 1 ya, satuan massa atom, kemudian muatannya +1 dan dilambangkan dengan T11. Kemudian yang terakhir ya, partikel neutron ini dikembangkan oleh Chadwick ya dengan satuan massa atomnya bernilai 1, muatannya 0, maka lambangnya adalah 10, N10. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Jadi submateri yang pertama yang kita pelajari pada minggu ini yaitu ya mengenai ya partikel dasar penyusun atom ya, yang tadi ya sudah dijelaskan satu-satu, ada elektron, proton, dan neutron. Nah, baiklah, itu saja yang Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi melalui WhatsApp atau ke Google Classroom di kolom komentar. Nah, untuk tugasnya hari ini, Ibu akan lampirkan di Google Classroom. Ya, demikian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian kalian masih belum paham. Ya, silakan dilanjutkan di WhatsApp. Ya, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.